Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel ini. Pada hari ini kita akan membahas kembali ya soal FR atau file tripod yang kami dapatkan dari pengalaman teman-teman CPNS 2018. Tentunya masih membahas terkait dengan seleksi kompetensi bidang kesehatan ya teman-teman ya. Ini masuk dalam kategori yang umum atau 30% dari 100% soal yang akan dikeluarkan pada SKB kesehatan. Tentunya soal-soal yang muncul yang kita bahas sekarang tidak dalam bentuk soal utuh ya teman-teman, karena kalau file report biasanya ya mengandalkan dari daya ingat teman-teman peserta pada sesaat setelah mengikuti pelaksanaan SKB. Jadi yang kita bahas pun langsung ke to the point berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Harapannya nanti teman-teman bisa mengembangkan kembali dari poin-poin ini kira-kira pertanyaan atau tipe soal yang hampir sama yang bisa muncul. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Eh kita mulai untuk file tripod yang pertama itu berkaitan dengan indikator keluarga sehat. Tentunya indikator keluarga sehat ini masih berhubungan dengan perilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat ya, PHBS. Lebih banyak dari PHBS, di mana 12 indikator keluarga sehat ini nanti mungkin pilihan gandanya bisa bermacam-macam ya. Dia biasanya dibagi menjadi 3 atau 4 sektor. Nanti kita lihat bersama. Oke, ini dia. Yang pertama di sektor kesehatan ibu dan anak ya teman-teman. Jadi di sektor ini ada keluarga mengikuti program KB atau keluarga berencana. Kemudian ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Itu untuk yang ibu dan reproduksinya. Sedangkan untuk yang anaknya, bayi mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap. Kemudian bayi mendapatkan ASI dari ibu secara eksklusif. Kemudian balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. Nah, itu dari yang kesehatan ibu dan anak. Jadi bisa saja nanti yang muncul salah satu dari kesehatan ibu dan anak atau yang sifatnya semuanya benar kecuali apa. Yang kedua itu indikatornya adalah pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Yang penyakit menular tentunya terkait penderita tuberkulosis ya, mendapatkan pengobatan sesuai standar. Jadi ada yang namanya TOS TB ya, nanti mungkin dibahas di lain kesempatan. Itu salah satu program pemerintah untuk mengentaskan pengobatan TB secara maksimal. Kemudian yang keduanya itu adalah penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. Itu yang tidak menular. Jadi yang menularnya difokuskan pada TB, kemudian yang penyakit atau PTM, penyakit tidak menularnya difokuskan pada hipertensi. Kenapa hipertensi? Karena biasanya penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular ini salah satu pangkalnya adalah salah satu ya teman-teman dari hipertensi itu. Dia bisa jatuh pada stroke ya, dia bisa jatuh pada penyakit jantung ya. Kemudian kalau yang penyakit menular memang TB masih salah satu penyebab kematian terbesar untuk penyakit infeksi di Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk ramah lingkungan itu ada keluarga mempunyai akses ya untuk air bersih ya. Kemudian menggunakan atau mempunyai akses jamban keluarga. Itu untuk yang kebersihan lingkungan. Kemudian ada kesehatan jiwa. Bedanya dengan PHBS, nah ini ada kesehatan jiwa nih kalau misalkan di indikator keluarga sehat. Kesehatan jiwa ini penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan. Nah, ini melihat fenomena di masyarakat yang sering ditemui adanya pasien dengan gangguan jiwa itu dikucilkan, kemudian dipasung. Nah itu pemerintah ingin meminimalkan angka kejadian tersebut. Yang terakhir adalah perilaku sehat ya, tidak merokok di rumah dan juga keluarga sudah menjadi anggota jaminan dari kesehatan nasional. Itu tambahannya. Jadi ada empat sektor ya, dari kesehatan ibu anak, ramah lingkungan sehat, kemudian pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan jiwa dan perilaku sehat. Oke teman-teman, next. FR selanjutnya, setiap 1 tahun sekali babi dan kuda divaksin, tanda tanya. Mungkin dari pertanyaan ini atau kita bisa menerka soal dari FR ini adalah
setiap tahun gitu ya, hewan ternak salah satunya adalah babi dan kuda, salah duanya adalah babi dan kuda itu dilakukan vaksinasi. Untuk apa vaksinasi tersebut dan apa vaksin tersebut untuk mencegah apalah seperti itu. Nah, tentunya kalau kita melihat dari dua hewan ini adalah salah satu hewan ternak ya, merupakan bagian dari hewan ternak. Selain dari babi kuda sebenarnya ada kambing, domba, sapi, kerbau ya. Nah, ini biasanya teman-teman dilakukan vaksin rutin adalah untuk mencegah terjadinya penyakit antraks. Jadi, antraks ini adalah virus yang bisa menular ya secara zoonosis, jadi dari hewan ke manusia gitu. Nah, antraks ini cukup menjadi perhatian karena beberapa tahun ke belakang juga banyak terjadi kejadian ya, kasus di mana hewan ternak itu banyak yang mati. Dan salah satunya lah karena penyebabnya karena antraks. Sehingga pemerintah melakukan upaya preventif dengan memberikan vaksinasi secara berkala. Jadi kalau kita lihat antraks itu tadi ya pada hewan ternak, babi, sapi, kuda, kambing, domba, kerbau dapat dicegah dengan vaksinasi pada semua hewan ternak di daerah enzotik antraks. Jadi ada daerah endemi atau daerah endemiknya antraks gitu. Yang dilakukan setiap tahun ya satu kali disertai cara-cara pengawasan pengendalian yang ketat. Di Indonesia masih menggunakan vaksin aktif strain 34F2 yang dapat dipakai untuk semua hewan ternak dan relatif aman. Daya pengebalannya atau daya imunnya itu bersifat tinggi dan berlangsung selama 1 tahun. Nah, ini teman-teman sekilas tentang siklus dari penyebaran virus antrak ya. Gitu. Jadi awalnya spora antraks ini dimakan oleh sapi ya, kemakan oleh sapi, kemudian terjadi reaksi pada sapi, sapinya mati. Kemudian, nah itu tadi, jadi pencegahannya satu ya, vaksin pada hewan ternak. Yang kedua, kalau ada yang mati jangan dimakan dagingnya. Kalau ada yang mati tiba-tiba jangan dimakan dagingnya. Kadang ada yang mau sekarat, disembelih lalu dimakan dagingnya. Nah, ini juga bisa menyebabkan media penularan ya. Sporanya masuk ke dalam daging dan dimakan. Atau bisa secara langsung ya, spora antraksnya juga bisa langsung menular ke manusia, bisa secara zoonosis dan juga langsung ke manusia. Jadi dihirup, pernapasan, atau melalui luka terbuka ya teman-teman. Oke, next. Soal selanjutnya, jadwal pemberian MR. MR itu adalah measles dan rubella ya teman-teman ya. Ini pada usia berapa? Yaitu usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun. Jadi jangkanya cukup panjang dan ada penjadwalannya. Ini adalah variasi vaksin terbaru ya. Biasanya dulu itu MMR, mumps, measles, rubella. Gondokan ya, kemudian campak dan rubella gitu. Ya, kalau sekarang cukup MR aja yaitu measles dan rubella ya teman-teman ya. Nah, ini vaksin MR ini pas awal-awal dulu kita kenal MR ini di 2017 ya teman-teman ya. Secara keseluruhan dari usia 19 sampai 15 tahun. Jadi vaksin MR itulah kombinasi vaksin campak atau measles dan juga rubella. Vaksin rubella merupakan vaksin hidup ya yang dilemahkan atau live attenuated berupa serbuk kering dengan pelarut. Oke, kemudian apa vaksin MR aman? Aman ya. Vaksin ini sudah mendapatkan rekomendasi dari WHO dan izin edar dari BPOM. Kapan dan di mana kampanye? Nah, ini sebenarnya pada waktu 2017 itu digencar-gencarnya awal-awal di Pulau Jawa, kemudian bertahap ke pulau luar Jawa ya. Sedangkan kalau untuk usianya tadi ya teman-teman usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun. Soal selanjutnya PHBS yang tidak ada di sekolah. Jadi apa nih maksudnya ya PHBS yang tidak ada di sekolah? Maksudnya yang di sekolah kali ya. Kalau tidak ada di sekolah berarti di rumah. Ini maaf ini seharusnya PHBS yang ada di sekolah. Jadi kalau kita lihat PHBS itu ada 10 poin ya teman-teman. Yang pertama persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua itu adalah memberikan bayi ASI eksklusif. Yang ketiga menimbang bayi dan balita. Yang keempat menggunakan air bersih. Yang kelima mencuci dengan air sabun ya. Yang keenam menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh memberantas jentik nyamuk ya. Dan yang ke-8 makanan buah dan sayur setiap hari. Yang ke-9 melakukan aktivitas fisik setiap hari. Yang ke-10 tidak merokok di dalam rumah.
Nah, ini yang sifatnya di sekolah yang bisa kita lakukan berarti poin 4 ya, menggunakan air bersih. Poin 5 mencuci tangan dan yang terakhir mungkin menggunakan jamban sehat di sekolah ya. Nomor 7 bisa aja di sekolah ya, usaha untuk kebersihan lingkungan sekolah. Oh, benar berarti ini di rumah teman-teman, sorry. Jadi PHBS di rumah yang tidak ada di sekolah. Oh, sorry. Berarti PHBS di rumah yang tidak ada di sekolah. Berarti yang di rumah aja teman-teman. Kalau yang di rumah aja berarti poin 8 dan poin 10 ya. Poin 9 juga bisa. 7 juga bisa. Tapi yang 8 nih makan buah dan sayur setiap hari biasanya di rumah. 10 tidak merokok di dalam rumah. Nanti disesuaikan pertanyaannya ya, kayaknya bisa dicerna dengan logika sih kalau pertanyaan atau soal seperti ini. Salah satu contoh PABS di sekolah ini kebalikannya. Yang di sekolah yang mana? Yang 45 lah kemungkinannya, atau 6 juga bisa. 7 juga bisa. Oke. Next, bulan pemberian obat cacing dan vitamin A. Ini dari FR ini banyak keluar ya terkait dengan pemberian obat cacing dan vitamin A. Ini biasanya dilaksanakan secara serentak ya teman-teman di bulan Agustus di minggu pertama ya. Nah, ini untuk obat cacing ya. Untuk tambahan aja sih. Jadi semua anak balita mendapatkan obat cacing itu setahun sekali ya pada saat pemberian vitamin A di bulan Agustus. Jadi bareng vitamin A dan cacing ya di posyandu atau fasilitas kesehatan setingkat TK, SD, PAUD ya. Dosisnya ya itu tadi ya. Oke. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan. Sorry. Ini oke. Ini tuh FR-nya terkait dengan rekam medis ya teman-teman ya. Mohon maaf nih saya agak kurang tepat menyimpan posisi slide. Ini harusnya slide-nya ada yang awal. Jadi ini terkait dengan rekam medis. Rekam medis nih atau kerahasiaan pasien ini banyak ya terkait dengan kerahasiaan pasien di rekam medis itu diantaranya di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan itu pasal 57 utamanya di ayat 1 ya. Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah ditemukan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Jadi punya hak privasi untuk tidak disebarluaskan. Identitas, penyakit ya. Kemudian ketentuan mulai hak atas rahasia kondisi kesehatan pada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal. Nah, ini kecuali, nah ini bisa jadi kerahasiaan tersebut boleh untuk dilanggar atau boleh untuk tidak dilakukan menyangkut beberapa poin. Jadi ini yang kecuali karena apa kerahasiaan itu bisa kita langgar? Yang pertama adalah perintah undang-undang. Jadi ada perintah penyidikan misalkan. Yang kedua perintah pengadilan. Yang ketiga izin yang bersangkutan, sudah ada izin dari yang bersangkutan. Yang ketiga, yang keempat kepentingan masyarakat banyak ya dan kepentingan orang tersebut untuk orang tersebut. Jadi untuk proses pengobatan sebagaimana itu boleh gitu. Oke, itu yang kedua. Nah, ini berarti soal yang pertamanya ya. Itu di Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang tentang rumah sakit. Tadi 36 tentang kesehatan, sekarang 44 2009 tentang rumah sakit. Ini di poin I ya teman-teman, pasal 32 poin I. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medis. Kemudian Undang-Undang Nomor 29 tentang praktek kedokteran ya. Ini setiap orang atau dokter gigi yang berada di bidang kedokteran wajib menyimpan rahasia. Ya, itu ya. Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan undang-undang. Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dalam peraturan menteri. Ya, ini terkait undang-undangnya sih. Nah, selanjutnya definisi dari 1000 kehidupan. Ini cukup penting ditanyakan ya di sana. Jadi definisi dari 1000 kehidupan itu adalah, ini dia ya, 1000 hari pertama kehidupan adalah masa sejak dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun. Ini adalah periode emas teman-teman. Jadi wajib kita memberikan asupan makanan yang baik pada bayi karena dari usia kandungan sampai dengan 2 tahun. Karena di periode emas ini tidak bisa terulang lagi ya. Makanan-makanan yang bergizi dari ikan segar ya, buah-buahan, sayur, karena dia dapat mempengaruhi kondisi setelahnya setelah 2 tahun itu ya teman-teman. Oke. Nah, ini hari AIDS pada tanggal setahu saya 1 Desember ya. Kemudian hari cuci tangan sedunia ini pada tanggal 15 Oktober.
Kemudian Hari Kesehatan Nasional 12 November. Satu lagi Hari TBC 24 Maret. Oke. Hari AIDS 1 Desember. Hari Cuci Tangan Sedunia 15 Oktober. Hari Kesehatan Nasional 12 November. Hari TBC 24 Maret. Oke teman-teman, itu dulu pembahasan FR ya, benar-benar FR nih dari tahun 2018. Kita akan coba sekarang karena sudah mendekati SKB, jadi latihannya lebih memang yang tipe-tipe yang keluar di tahun sebelumnya. Jadi biar ada bayangan untuk soal sekarang, mudah-mudahan keluar juga, tapi kemungkinan untuk beda soal juga masih tetap ada. Minimal kita tahu tipenya seperti apa. Oke, itu saja. Sempurnakan ikhtiar dengan usaha dan berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.